Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di bawah kepemimpinan Bupati Afrizal Sintong dan Wakil Bupati Sulaiman memberikan prioritas pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan infrastruktur di Rokan Hilir merupakan penyikapan terhadap kondisi akses jalan dan jembatan yang masih terbatas di sejumlah daerah terutama di wilayah pesisir Rokan Hilir. Meskipun pembangunan Rokan Hilir diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, namun hal itu tidak melupakan juga bidang lain seperti ekonomi, industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, salah satu yang menjadi perhatian Bupati Afrizal Sintong adalah keberadaan galangan kapal. Kalau kelebihan kita di tahan banting di laut, di samudera. Kita kokoh gitu ya. Tahan banting. Konstruksinya. Jadi papan itu kalau dulu masih ada yang bagus, sekarang masih ada tapi agak langka. Tapi untung dibarengi dengan fiber ya. Oh, dilapisi fiber. Jadi lebih kuat. Kalau dulu kan kulim tidak usah pakai tempas itu ya. Bisa sampai sekarang ada yang udah 30-an tahun masih operasi. Tempat pembuatan kapal kayu tradisional yang dewasa ini menghadapi ancaman serius berupa semakin menyusutnya jumlah mereka. Puluhan galangan kapal yang dulu pernah eksis dan menjadi saksi status bagan siapi api sebagai salah satu pelabuhan penghasil ikan terbesar di kawasan Asia, satu demi satu tutup. Saat ini hanya tersisa sekitar belasan galangan kapal saja. Kesulitan memperoleh bahan baku pembuatan kapal telah menjadi malaikat maut bagi para pengusaha galangan kapal. Satu demi satu galangan kapal gulung tikar sejalan dengan semakin sulitnya memperoleh kempas atau seminai, jenis kayu-kayu keras yang dulunya banyak terdapat di hutan di sekitar Rokan Hilir. Jadi galangan kapal yang ada di Bagan Siapi Api ini, Kabupaten Rokan Hilir, ini dulunya sudah 60 tahun yang lewat, 70 tahun yang lewat, ini sangat luar biasa. Galangan kapal yang ada ini bisa menampung tenaga kerja, bahkan ribuan tenaga kerja ditampung di sini. Kalau di tahun waktu itu, tahun 70-an, tahun 60-an, 70-an, itu sangat luar biasa. Kayunya juga masih bagus-bagus, itu kayunya pilihan semua. Kayu kulim, kayu seminai, kayu giam, dan kayu keras-keras semua. Ini kayu yang nomor satu yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Ini sangat luar biasa dan buatan kapalnya ini sangat diminati oleh masyarakat kita seluruh, bahkan secara nasional dan juga bahkan diminati oleh negara-negara luar. Kapal yang buatan dari Bagan Siapi Api ini akan dipesan dari Malaysia, bahkan Singapura, bahkan Thailand juga memesan di tempat kita ini. Tapi pada saat ini sangatlah memprihatinkan lagi. Galangan kapal yang kemarin itu ada bahkan ratusan galangan kapal yang ada di Bagan Siapi Api ini tinggal 30-an atau 15-an lagi karena susahnya bahan baku. Bupati Afrizal Sintong menyadari sesungguhnya galangan kapal memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam geliat perekonomian di Rokan Hilir bahkan nasional. Kehadirannya telah memberikan multiplier efek ekonomi, bukan hanya menyerap tenaga kerja lokal yang tidak sedikit. Galangan-galangan kapal ini bahkan mampu menghidupkan sektor-sektor terkait yang menggerakkan perekonomian Rokan Hilir, termasuk pendapatan yang disumbangkan kepada negara dalam bentuk pajak. Ya, itu kan cuma yang untuk mengerjakan kapal, tapi yang yang di luar itu, yang support ini, gerobak segala macam itu, tukang pasang mesin segala macam, itu imbasnya bukan cuma di lapangan ini, di luar itu. Ternyata berantai ya ini. Iya, berantai. Lalu investor itu datang gitu kan nginap segala macam. Mereka jadi semacam wisatawan juga. Mereka datang bawa rombongan melihat kapal kan. Ini salah satu potensi kita yang seharusnya dipertahankan. Bukan hanya bisnis tapi untuk wisata juga. Wisata juga sebenarnya. Seperti di Batang kan dijadikan objek wisata oleh gubernur di situ. Jawa mana itu Batang? Batang Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya, dijadikan objek wisata. Selain faktor ekonomi, galangan kapal adalah salah satu kearifan lokal di Rokan Hilir yang harus dipertahankan.
Keahlian membuat kapal secara umum dimiliki oleh masyarakat bahari atau kepulauan, namun kualitas kapal yang dihasilkan galangan kapal di Rokan Hilir sudah termasyhur. Tidak mengherankan jika para pemesan kapal Bagan berasal dari berbagai penjuru Nusantara bahkan mancanegara. Di tengah situasi yang tidak kondusif, galangan kapal mencoba terus bertahan. Mereka berupaya menyiasatinya dengan menggunakan kayu-kayu jenis lain seperti meranti agar roda galangan kapal terus berputar. Ada beberapa HGU, HPH yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan, dan ini kita sudah coba berkomunikasi sama perusahaan-perusahaan tersebut. Bahkan secara aturan perusahaan-perusahaan itu wajib menjual ke masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan itu beroperasi. Tapi juga itu sangat sulit didapati. Makanya sekarang ini kami pemerintah mencari solusi bagaimana supaya galangan kapal di tempat di Bagasi Api ini, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir ini, tetap artinya operasi. Ini yang perlu kami pikirkan. Bahkan kami juga sudah melakukan koordinasi bersama Kementerian DLHK bagaimana bisa mengeluarkan HGU melalui perusahaan-perusahaan kecil atau koperasi. Inilah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah pada saat ini. Dan kami juga mencoba beberapa perusahaan yang masuk di tempat kami ini untuk menganjurkan, bahkan perusahaan-perusahaan HGU yang di luar pun sudah kami komunikasi supaya bisa mencukupi kebutuhan bahan baku untuk pembuatan kapal tersebut. Makanya kami langkah supaya galangan kapal yang ada di Bagasi Api ini tetap beroperasi. Inilah harapan kami kepada kita semua, juga kepada Kementerian DLHK supaya bisa memberi izin untuk galangan kapal ini bisa mendapatkan bahan baku kayu. Dan kita juga telah pesan baik di Kalimantan juga di tempat-tempat lain, sudah memesan supaya orang itu bisa memasok bahan baku untuk pembuatan kapal tersebut. Untuk mempertahankan eksistensi galangan kapal di Rokan Hilir, Bupati Afrizal Sintong mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah, antara lain dengan mengupayakan kerjasama dengan sejumlah perusahaan milik hak guna usaha atau HGU yang ada di sekitar Rokan Hilir. Mereka diminta untuk ikut menyediakan bahan baku kayu-kayu jenis tertentu yang menjadi bahan baku pembuatan kapal. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta agar sebaiknya galangan kapal melalui masyarakat diberi hak mengelola hutan sendiri agar mudah memperoleh bahan baku pembuatan kapal.